俺の兄貴に手出すんじゃねえ。龍。Halo sobat pendengar dimanapun kalian berada. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik saja dan sehat selalu. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan alur cerita dari film Kizoku Korin Prince of Legend yang dirilis pada tahun 2020 dan merupakan besutan sutradara Hayato Kawai. Film ini akan diperankan oleh sebagian besar karakter yang kita kenal di film Hakenlo, yang mana salah satunya adalah Fujio yang kini menjadi Ryu pada film ini. Singkatnya, film ini akan menceritakan persaingan kelompok pangeran dan bangsawan untuk memperebutkan gelar legenda. Oke, seperti apa keseruan dari ceritanya? Langsung aja kita simak alur cerita dari film Kizoku Korin Prince of Legend. Scene dibuka dengan memperkenalkan sebuah kawasan klub malam yang disebut sebagai Night Ring. Di Night Ring terdapat beberapa klub yang saling bersaing untuk memperebutkan posisi puncak. Klub-klub tersebut adalah klub Texas yang dipimpin oleh Senior, klub San Martino yang dipimpin oleh Nobutora, klub Guts yang dipimpin oleh Noah, dan klub Genichi yang dipimpin oleh Shintaro. Dalam pertarungan untuk memperebutkan posisi puncak, Shintaro berhasil mengalahkan Senior yang merupakan abangnya sendiri. Namun di sisi lain Nobutora yang merupakan rekannya telah dihabisi oleh seseorang. Untuk membalaskan hal itu, Shintaro memutuskan untuk kembali ke Night Ring dan meninggalkan anggotanya di Genichi. Shintaro-san, 泣くんじゃねえよ。絶対取ってください。ああ。Shintaro merubah penampilannya dan datang ke Night Ring sebagai pengganti Senior di klub Texas. Dia mengambil alih semua anggota dan menjadikan mereka semua seperti seorang bangsawan. Kemudian Shintaro merubah namanya menjadi Dori. Alasan Dori menjadi bangsawan adalah karena hal itu telah menjadi impiannya dengan Senior sejak kecil. Yang mana dulu mereka pernah melihat anak para bangsawan yang bisa hidup dengan mewah, berbeda dengan mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu. Setelah Dori menggantikannya di klub Texas, Senior memutuskan untuk keluar dari Night Ring dan menaruh harapan pada Dori agar bisa menciptakan dunia yang bisa membuat semua orang tersenyum. Kemudian Dori mendatangi klub rival mereka yang bernama klub Guts. Di sini Noah, ketua klub Guts, memperkenalkan sebuah sekolah elit dan menyarankan Dori untuk mengambil alih sekolah tersebut. Di mana Noah mengatakan bahwa di sekolah itu, para murid diajarkan bahwa rakyat jelata hanyalah sebagai pion. Ditambah lagi banyak gosip buruk tentang kepala sekolahnya. Untuk mewujudkan dunia di mana semua orang bisa tersenyum, Dori pun terpikir untuk memulainya dari pendidikan dan akan mengajarkan pada mereka seperti apa itu bangsawan sejati. Selain itu diketahui bahwa ada seorang pangeran di sekolah itu yang memiliki kekuasaan tertinggi. Dia bernama Sujaku Kanade yang telah mengalahkan pangeran demi pangeran di sekolah itu dan membuatnya menjadi pangeran legendaris generasi ketiga. Sejak kedatangannya di sekolah itu, pembangunan sekolah semakin pesat dan skalanya diperluas. Para pangeran lainnya yang juga bersekolah di tempat itu mendapat kepopuleran dan menjadi idaman bagi para ciwi-ciwi. Setelah mengetahui tentang sekolah itu, Dori pun semakin berambisi untuk menyaingi Kanade dan menjadi penguasa di sekolah tersebut. Dia pun mulai menggerakkan anggotanya untuk membuat gosip miring tentang kepala sekolah. Dan di esok harinya semua murid dibuat terkejut dengan banyaknya tulisan di gerbang sekolah yang menjelekkan kepala sekolah. Lalu tak berapa lama, tiba-tiba saja orang terbang menghamburkan selebaran ke seluruh penjuru sekolah. Yang mana selebaran tersebut ternyata adalah foto kepala sekolah yang sedang melakukan ciuman di depan umum. Kepala sekolah yang sebenarnya tidak berniat melakukan itu menyadari bahwa di waktu itu dia telah dijebak oleh seseorang dan ada kekuatan besar yang sedang mengincar sekolah mereka. Di sisi lain diperlihatkan sebuah tim bernama The Next yang mana mereka adalah Ryu, Kaiji, dan Riku. Namun di sini salah seorang anggota mereka yang bernama Koki tiba-tiba saja menghilang. Padahal sebelumnya mereka telah bersama menebar pesona semenjak masih di SMP. Setelah 1 bulan menghilang, akhirnya mereka bisa melihat kembali sahabatnya itu.
Tapi ternyata kini Koki sudah bergabung dengan kelompok Dori. Kedatangan kelompok Dori dengan style bangsawannya menjadi pusat perhatian dan sukses membuat para ciwi-ciwi terpesona melihat mereka. Merci. Kedatangan kelompok Dori sendiri tidak lain adalah untuk mengambil alih sekolah tersebut. Dengan gelar bangsawan legendanya, Dori pun dengan percaya diri mengumumkan bahwa dia akan mengakuisisi sekolah tersebut. この学園を乗っ取りに参りました。 Dari sini akhirnya kepala sekolah mengetahui bahwa orang yang telah menyebarkan rumor palsu tentang dirinya adalah kelompok Dori. Ia pun mengatakan pada Dori untuk mundur saja, karena sampai kapanpun dia tidak akan pernah menyerahkan sekolah kepada mereka. Namun di sini dengan style bangsawannya yang sangat elegan, Dori pun dengan mudah menaklukkan kepala sekolah yang ada miring-miringnya itu. Aduh. Saat dalam perjalanan, Ryu dan kawan-kawan menghampiri Koki yang ada di tengah-tengah kelompok Dori. Tapi mereka dikejutkan dengan Koki yang mengklaim dirinya adalah Louis, dan Koki tak menganggap mereka sama sekali. Sebagai seorang bangsawan, Dori pun dapat dengan mudah mendapatkan dukungan dari banyak murid yang ada di sekolah tersebut. Mereka dengan cepat melakukan reformasi dan menata ulang sekolah, tanpa mempedulikan kepala sekolah. Yang tentu saja hal itu menjadi perhatian serius bagi kepala sekolah dan pangeran lainnya. Prince, it's... Ryu yang sedang berjalan dengan abangnya yang bernama Takato kembali bertemu dengan Koki. Dan dari pertemuan ini Ryu bisa menyadari bahwa ada sesuatu yang disembunyikan oleh Koki yang memaksanya harus menghilang dalam beberapa waktu yang lama dan bergabung dengan kelompok Dori. Tak berapa lama tiba-tiba sebuah helikopter datang melintas dan akan mendarat di sekolah mereka. Para murid pun berlarian mendekati helikopter karena mereka tahu itu adalah pangeran legendaris Sujaku Kanade. Di sini kedatangan Kanade yang mendadak adalah karena sudah mendapat informasi dari Takato bahwa sekolah sedang dalam keadaan genting. Kepala sekolah yang mengetahui kedatangannya juga menghampiri Kanade untuk meminta maaf karena sudah membiarkan Dori berbuat sesukanya. Namun Kanade tidak mempermasalahkan hal itu dan dia berjanji akan mengembalikan sekolah ke keadaan semula. Di waktu itu juga Kanade dan pangeran lainnya langsung mendatangi singgasana Kanade yang kini telah dikuasai oleh Dori. Namun di sini Kanade lebih dibuat terkejut dengan asistennya yang bernama Seiichiro. Kini sudah menjadi tangan kanan Dori. Seiichiro sendiri adalah asisten pertama yang telah melayani Kanade sejak masih kecil. Dia bisa menjadi rekan sekaligus seorang sahabat yang selalu mendukung Kanade selama ini. Namun tak mengapa sekarang Seiichiro lebih memilih untuk menjadi tangan kanan Dori. Ternyata tujuan lain dari Dori mengambil alih sekolah itu adalah untuk membasmi pangeran legendaris Sujaku Kanade. Dan selain itu dia mengatakan bahwa dia ingin memiliki dunia seutuhnya. Mendengar hal itu, Kanade pun lantas mengajak Dori untuk bertarung dengannya, guna menentukan siapa yang pantas menguasai sekolah tersebut. Yang mana pada pertarungan ini mereka akan bertarung olahraga anggar, olahraga yang biasa dilakukan oleh kaum bangsawan, yang seketika hal itu mengingatkan Dori dengan masa kecilnya dulu. Torebian. Saat kembali ke rumahnya, Kanade bercerita pada asistennya yang bernama Gen tentang alasannya mungkin menjadi penyebab Seiichiro meninggalkan mereka. Yang mana beberapa bulan lalu, Kanade secara tak sengaja mengetahui dan dibuat kaget dengan fakta bahwa Seiichiro adalah Maho. Hirona! Sejak saat itu entah mengapa reaksi kaget Kanade membuat Seiichiro sakit hati dan membuatnya menjadi benci dengan Kanade. Kanade pun bertekad akan membawa Seiichiro kembali dengan memenangkan pertarungan melawan Dori. Kemudian Gen bersama Kaiji dan Riku pergi ke wilayah Night Ring untuk mendatangi salah satu klub yang mengetahui alasan mengapa Seiichiro dan Koki mengikuti Dori. Di sini terungkaplah alasan sebenarnya mengapa Seiichiro mengikuti Dori. Yang mana ternyata di waktu pelarian Seiichiro dari kediaman Kanade, dia sempat tak berdaya dan bertemu dengan Dori. Yang kemudian Dori menolongnya dan seperti bisa menerima sisi lain dari dirinya. Sama halnya dengan Koki yang juga ditolong oleh Dori, yang dari situlah dia bergabung dengan Dori dan menjadi penghibur di klub Dori. Di sisi lain, Takato terlihat sedang membeli makanan di sebuah warung makan, yang mana diketahui selain membeli makanan, ternyata Takato diam-diam menyimpan perasaan pada ibu-ibu pemilik warung tersebut. Namun tak lama kemudian dia mengetahui fakta konyol bahwa ibu-ibu yang dia sukai itu ternyata adalah ibu dari teman adiknya sendiri yang tidak lain adalah Koki. Setelah mengetahui bahwa Koki kabur dari rumah, Takato pun langsung mendatangi Koki di klub Dori. Namun tak mengapa setelah pertemuan itu, tiba-tiba aja Takato juga bergabung dengan Dori tanpa sebab yang jelas.
Ryu yang mengetahui hal itu dengan cepat langsung datang menerus masuk ke dalam klub Dori untuk menjumpai Takato. Tapi di sini Takato sudah benar-benar berubah dan tak menjelaskan apapun. Sampai akhirnya Ryu pun diusir secara paksa dari klub Dori. Mendekati hari H pertarungan mereka, Kanade dan Dori mulai berlatih kalian mereka dalam olahraga angga. Terlihat mereka berdua menikmati latihannya itu dengan penuh semangat. Dan setelah menyelesaikan latihannya, mereka berdua sama-sama meluangkan waktunya untuk bernyanyi guna menenangkan hati. Dan tibalah hari pertarungan. Pada pertarungan ini, pemain yang berhasil mencetak 5 poin lah yang akan menjadi pemenangnya. Tampak tribun dipenuhi oleh supporter dari Kanade dan juga Dori. Namun di sini Ryu mendapatkan bahwa Takato belum datang ke lokasi pertandingan. Yang mana ternyata Takato yang masih berada di luar melihat beberapa pria datang mengacau di warung milik ibunya Kaoki. Dan terjadilah pertarungan di dua lokasi yang berbeda. Di luar arena, Kaiji yang melihat Takato yang sedang bertarung sendirian langsung berinisiatif untuk memberitahu Ryu dan Riku. Namun di sini Ryu yang merasa telah dikhianati menolak untuk membantu Takato. Kaoki yang mendengar pembicaraan mereka datang untuk menjelaskan kebenarannya. Yang mana ternyata alasan Takato bergabung dengan klub Dori adalah untuk bisa membantu Kaoki. Yang sebenarnya bergabung dengan klub Dori adalah untuk dapat membantu ibunya mempertahankan toko mereka yang sedang dalam keadaan tidak baik. Setelah menyadari kesalahpahaman itu, mereka semua pun langsung bergerak untuk membantu Takato. Pertarungan singkat itu berhasil dimenangkan oleh Ryu CS dengan cukup mudah. Di sini Ryu yang sudah mengetahui tujuan sebenarnya dari Takato akhirnya bisa kembali akur dengan abangnya itu. Sedangkan Kaoki akhirnya bisa bertemu kembali dengan ibunya setelah waktu yang cukup lama. Sementara itu di arena pertarungan, Kanade dan Dori bertarung dengan sangat sengit. Sampai akhirnya mereka berdua dihadapkan pada poin terakhir yang menentukan kemenangan. Di sini Dori teringat dengan perkataan dari Shichiro sebelumnya yang mengatakan bahwa kelemahan pada Kanade ada pada bagian lututnya. Tanpa pikir panjang, Dori pun lantas menyerang Kanade pada bagian lututnya. Tapi hal mengejutkan pun terjadi. Kanade dapat menghindari serangan itu dan berhasil menyerang Dori, yang membuat Kanade menjadi pemenang dari pertarungan itu. Setelah pertarungan itu, Shichiro secara terus terang meminta maaf dan mengungkapkan bahwa dia sudah membohongi Dori. Karena sebenarnya kelemahan Kanade bukanlah pada lututnya, melainkan pada pergelangan tangannya. Dori pun tidak mempermasalahkan hal itu. Dia mengakui kekalahannya dan tetap menerima Shichiro sebagai tangan kanannya. Kemudian Kanade menemui Shichiro untuk mengajaknya kembali menjadi asistennya lagi. Namun Shichiro mengatakan bahwa itu sudah tidak mungkin terjadi. Walaupun meninggalkan Kanade adalah hal yang sangat berat baginya. Kanade yang tidak bisa menahan Shichiro hanya dapat mengatakan bahwa dia akan selalu menunggu kembalinya Shichiro. Setelah keluar dari klub Dori, kini Koki pun akhirnya bisa kembali bergabung dengan teman-temannya di tim Next. Sedangkan Dori berniat untuk membubarkan klubnya, karena setelah kekalahannya melawan Kanade, ia merasa tidak pantas untuk menjadi yang nomor 1. Namun hal itu dibantah oleh para anggotanya, yang mengatakan bahwa Dori tetaplah nomor 1 bagi mereka. Mereka pun lantas menghibur Dori dengan nyanyian, yang seketika mengingatkan Dori dengan perkataan dari abangnya, yang menaruh harapan agar Dori bisa menciptakan dunia, di mana semua orang bisa tersenyum. Setelah itu Dori menemui Kanade di suatu tempat. Di sini mereka merasa bahwa mereka adalah orang yang mirip, walaupun memiliki sifat yang saling berlawanan. Dan Kanade menganggap bahwa mereka hanya perlu bersinar di tempat yang berbeda, seperti matahari dan rembulan.
Dan film ini pun ditutup dengan perdebatan konyol antara Kanade dan Dory. Dengan demikian, selesai sudah pembahasan alur cerita dari film Kizoku Korin Prince of Legend. Pada akhirnya, Kanade dan kawan-kawan telah berhasil mengalahkan Dory yang berniat untuk mengambil alih sekolah mereka. Meskipun di film ini tidak menampilkan pertarungan-pertarungan epik seperti di film Hakenlo, tapi kita cukup puas dengan banyaknya kehadiran pemain dari Hakenlo yang bermain di film ini, yang beberapa di antaranya menunjukkan pertarungan-pertarungan yang tentunya cukup epik. Baiklah, tidak lupa saya mengucapkan terima kasih dan permohonan maaf jika apa yang saya sampaikan tidak dapat tersampaikan ke sobat pendengar dengan cukup baik. Sekian dari saya, terima kasih dan sampai jumpa.